Isu-isu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Isu-isu pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan dan ketidaksinambungan antara peran serta pendidikan dengan aspek-aspek pendidikan yang ada. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah permasalahan ini banyak sekali, mulai dari faktor eksternal dan internal dari pendidikan itu sendiri. Ada banyak hal yang dapat kita selidiki dari berbagai aspek untuk di bidang pendidikan, mulai dari masalah administrasi, keuangan, aspek sosial kemasyarakatan, dan banyak lagi. Di Indonesia sendiri banyak terjadi isu-isu pendidikan yang menyebabkan terhambatnya pendidikan untuk maju lebih baik ke depannya. Indonesia menempati urutan ke-69 dari total 75 negara untuk bidang pendidikan. Selain hal di atas, ada beberapa isu lainnya seperti isu dalam masalah anggaran keuangan yang terjadi di bidang pendidikan, contohnya dana BOS, infrastruktur sekolah, dana alokasi kesejahteraan guru, dan lainnya. Di Kepulauan Riau, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dibilang cukup berkembang juga tidak terlalu berkembang, dikatakan tertinggal juga tidak terlalu tertinggal. Ada beberapa kabupaten dari Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk daerah 3T, seperti Kepulauan Natuna. Namun, ada juga beberapa kota madya yang termasuk ke dalam kota yang berkembang dan industri seperti kota Tanjung Pinang dan Batam. Beberapa kabupaten dan kota Provinsi Kepulauan Riau ini tentu memiliki beberapa isu-isu pendidikan sendiri. Jadi, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai isu-isu pendidikan di Indonesia. Dalam pemaparan ruang publik yang dilakukan oleh seorang sarjana dari salah satu universitas ternama di Indonesia, menyebutkan bahwa ada sisi kelam pendidikan di Indonesia yang kerap luput dan tidak ikut kita rayakan ketika Hari Pendidikan Nasional yang terjadi tepat setiap tahun pada tanggal 2 Mei. Dikutip melalui sebuah laman ruang publik disebutkan bahwa nasionalisasi kurikulum menjadi isu yang tak pernah usai. Ganti menteri, ganti kurikulum, sudah mendarah daging di Indonesia. Nah, sekarang ini Indonesia sedang menerapkan kurikulum 2013 revisi K13. Kurikulum tersebut dianggap sangat cocok dengan cita-cita besar bangsa Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini dikutip dari Eucharistia tahun 2020. Lalu permasalahan lainnya yang terjadi di Indonesia adalah kesejahteraan guru menjadi isu klasik lainnya yang juga tak kunjung usai. Di balik upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan suportif di kelas, guru justru diperhadapkan dengan realitas kehidupan yang memilukan. Salah satunya adalah masalah rendahnya gaji guru di Indonesia, terutama guru honorer. Lalu isu lainnya di Indonesia yang paling up to date saat ini adalah mengenai pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Banyak laman berita baik online maupun offline yang menayangkan permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah permasalahan kuota. Nah, permasalahan ini menjadi isu terberat yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini. Namun setelah beberapa masa, pihak pemerintah dan Kementerian Pendidikan sendiri telah memberikan beberapa solusi yang akhirnya sedikit mengurangi isu permasalahan terkait PJJ ini. Dikutip dalam sebuah berita online, Kemendikbud Nadiem Makarim menyebutkan pemerintah mensubsidi kuota internet atau pulsa bagi kegiatan belajar online atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 3 atau 4 bulan ke depan hingga Desember 2020. Ini yang dikutip dalam berita kumparan pada tahun 2020. Lalu ada lagi berita yang menyebutkan lain halnya dengan berita online yang salah satu ini, di mana di sisi lain kita lihat lebih dalam adanya pembelajaran daring atau online ini sangat bertolak belakang mengenai kondisi pendidikan yang ada di Nusantara ini. Kebanyakan ketidakmerataan dan jauh dari kesan maju, di mana hal tersebut dapat kita lihat dari sekolah-sekolah yang jauh dari kata kelayakan, bahkan kondisi sekolah yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Seperti halnya sekolah-sekolah yang berada di pelosok desa ataupun di desa terpencil. Ini yang ditulis oleh Wardini. Dari beberapa pemaparan terkait isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia memberikan beberapa gambaran yang mendalam mulai dari beberapa faktor penyebab terjadinya sebuah masalah dan upaya dari pihak-pihak terkait untuk mengurangi isu-isu permasalahan yang ada. Lalu bagaimana dengan isu pendidikan yang ada di tingkat provinsi, khususnya Provinsi Kepulauan Riau? Untuk penjelasan lebih lanjut terkait isu-isu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, maka kami selaku penulis memberikan contoh langsung berupa terkait isu pendidikan yang sempat terjadi di Provinsi Kepulauan Riau beberapa tahun belakangan ini. Isu yang pertama,
terkemukakan adalah terkait dengan pelaksanaan PBDB yang kerap kali menjadi permasalahan umum di seluruh pendidikan yang ada di daerah Indonesia. Nah, hal ini akan berkaitan erat dengan administrasi dan manajemen kesiswaan. Lalu berita yang pertama itu penulis menemukan bahwa saat ini PPDB untuk tingkat SMA dan SMK hampir semua mengalami kelebihan daya tampung khususnya di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Nah, yang paling disesalkan oleh UBA atau seorang anggota DPRD Kepri menyebutkan bahwa semenjak dimulainya PPDB, nomor kontak penjabat distrik mulai dari kepala dinas, kepala bidang, dan juga kepala seksi tidak dapat dihubungi. Dan dia juga mengatakan jika dilihat dari besarnya anggaran yang ada di distrik Kepri, tidak seharusnya terjadi persoalan di sekolah. Nah, dari isu pertama ini maka kita dapat menjabarkan bahwa permasalahan ini akan berkaitan erat dengan administrasi dan manajemen kesiswaan. Nah, yang masuk dalam kategori ini yaitu penerimaan siswa baru. Hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut, yang itu pertama, sekolah mendata ukuran sekolah, kelas, jumlah kelas, kebutuhan siswa dan guru hingga staf serta rasio jumlah murid dan guru. Melalui data tersebutlah, maka kita akan dapat boleh menyelesaikan permasalahan terkait dengan PBDB yang kelebihan kuota dan daya tampung ini. Isu yang selanjutnya, Disdik Kepri enggan buka sekolah meski di zona hijau. Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Dali mengumumkakan bahwa saya minta kepada satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta yang ada di zona hijau agar tidak membuka sekolah lebih dulu. Bukan disebabkan takut beresiko, tapi pola penyebaran COVID-19 ini sangat cepat dan sulit diprediksi. Sedangkan kendati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan akan membuka sekolah di daerah zona hijau. Namun menurut Dali, hal tersebut masih sebatas wacana, karena sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat. Isu pada berita kedua ini akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Nah, ini akan berkaitan erat dengan administrasi dan manajemen hubungan masyarakat, karena di mana ada beberapa indikator yang membuat pernyataan bahwa Disdik untuk melarang membuka sekolah pada saat ini dikarenakan masih kurangnya stabil lonjakan masalah pandemi. Nah, jika seandainya sekolah dibuka, maka akan berdampak selain di bidang pendidikan, yaitu juga akan berdampak pada pengaruh dalam masyarakat. Nah, inilah yang kita lihat dari segi kepentingan masyarakat, di mana masyarakat dapat mengambil manfaat dan menyerap hasil-hasil pemikiran dan pengembangan pengetahuan dan teknologi, dan juga di mana sekolah akan memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Isu selanjutnya yakni selama pandemi corona, SPP SMA Negeri Kepri digratiskan. Berdasarkan SKB 2 Mendagri dan Menkeu, maka pemberian bantuan sosial sumbangan pendanaan pendidikan ini termasuk pada diktum ketik, yakni penyediaan jaring pengaman sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu mengalami penurunan daya beli akibat pandemi. Bapak Istianto juga mengatakan bahwa bantuan itu tidak hanya semua siswa yang mendapatkan, namun dikhususkan untuk siswa-siswa yang kurang mampu yang orang tuanya terdampak COVID-19, mulai dari buruh hingga pekerja harian, dan hal ini dikuatkan dari keterangan oleh perangkat RT RW di mana siswa tersebut tinggal. Namun demikian, Bapak Istianto juga mengajak seluruh jajaran di dunia pendidikan agar bersama memerangi COVID-19 dengan semakin mendisiplinkan diri mengerjakan setiap arahan dan himbauan terkait pencegahan COVID-19. Dari pemaparan berita yang ketiga dapat kita temukan bahwa kaitan dengan administrasi dan manajemen keuangan sekolah yaitu mengenai SPP. Pemaparan tentang administrasi dan manajemen keuangan sekolah tersebut memberikan beberapa substansi dalam isu yang ada pada berita ketiga. Dengan adanya bantuan pengurangan SPP tersebut, maka siswa dapat melaksanakan pembelajaran selama pandemik seperti biasanya, dan pihak sekolah juga mendapatkan beberapa solusi semisal bantuan yang akan melancarkan proses belajar mengajar. Baiklah, sekian penjelasan presentasi yang dapat kami terangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.